Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin wa yubashshiral mu'minina wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah ada di pertengahan bulan Sya'ban. Berarti setengah bulan lagi kita masuk bulan yang kita tunggu-tunggu, yaitu Ramadan Karim, Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan usia kita dan memberkahi usia kita, dan tentunya memberi kemampuan kepada kita untuk bisa menikmati samudra keberkahan dari bulan yang Allah muliakan, bulan yang Allah sucikan, yaitu bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan-keberkahan. Sahabat-sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali Syariah Waris Center tetap istiqomah dengan programnya Tadabbur Ayat-Ayat Waris ya di channel IG live streaming ini. Semoga program ini Allah berkahi dan tentunya Allah berikan kemudahan, terutama untuk saya pribadi, untuk bisa berbagi, sharing bersama sahabat-sahabat, bersama ayah bunda dan semuanya, untuk bisa mengkaji lebih dalam, menguatkan keimanan tentang ayat-ayat waris. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di ayat ke-8 pertemuan terakhir. Dan hari ini kita masuk ayat ke-9 ya. Baik, sebelumnya saya akan bacakan ayat ke-9 dari surah An-Nisa yang akan kita tadabburi bersama insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Saya bacakan artinya. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Al-Quran Surah An-Nisa ayat ke-9. Baik, untuk masuk ke tadabbur, kita akan coba menelusuri beberapa tafsir dari karangan para ulama. Yang pertama kita akan bedah melalui tafsir Ibnu Katsir, bagaimana boleh menafsirkan tentang ayat yang barusan saya bacakan. Dari Ali bin Abi Thalib meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, ayat ini mengenai seorang laki-laki yang meninggal. Kemudian seseorang mendengar bahwa ia memberikan wasiat yang membahayakan ahli warisnya. Ingat, ada wasiat, ada waris. Bedakan ya. Kalau wasiat itu adalah pesan si mayit ketika masa hidupnya. Ia berpesan yang ditunjukkan, yang diperuntukkan kepada selain ahli warisnya. Misalkan di sini ada seorang ayah ingin berwasiat untuk anak adopsinya, misalkan ya, atau anak asuhnya. Karena anak asuh bukan ahli waris. Atau di sini ada seorang paman pengen berwasiat untuk sepupunya atau keponakannya yang mungkin secara waris akan tertutup oleh anak-anaknya. Jadi wasiat ditujukan pada siapa? Ditujukan kepada selain ahli waris ya. Diucapkannya masa hidup, tetapi eksekusinya, pelaksanaannya pasca kewafatan yang bersangkutan atau yang berwasiat tadi.
Kalau waris nggak usah diucapin apa-apa, sudah otomatis. Dan sudah Allah tetapkan siapa yang mendapatkan dan berapa masing-masingnya. Kalau wasiat ya harus terucap dari si pewaris atau si mayit yang sebelum meninggal ia berpesan berwasiat kepada orang-orang yang ditujukan. Jadi kesamaannya adalah waris dan wasiat sama-sama diaplikasikan, dilaksanakan pasca kewafatan seseorang. Perbedaannya, kalau waris sudah ditetapkan orang-orangnya sebagai ahli waris, sedangkan wasiat diperuntukkan kepada selain ahli waris. Jadi kalau sebaliknya seorang suami berwasiat kepada istrinya, "Mah, kalau papa meninggal, mobilnya di garasi buat mama ya." Nah, itu nggak jadi wasiatnya. Karena istri bapak ya itu adalah calon ahli waris. Atau seorang ayah berwasiat ke anaknya, "Nah, kalau papa meninggal, toko yang di pinggir jalan itu kan jalan apa gitu kan ya, itu buat kamu ya." Nah, itu batal wasiatnya. Kenapa? Karena anak kita adalah calon ahli waris. Jadi wasiat ini ditujukan kepada selain ahli waris. Nah, hadis di sini bahwasanya seseorang mendengar bahwa ia memberikan wasiat. Maksudnya apa? Dia berpesan kepada selain ahli warisnya, di mana wasiat ini membahayakan ahli warisnya. Bisa jadi mungkin wasiatnya seluruh harta. Wah, ini kan membahayakan. Atas setengah hartanya saya wasiatkan untuk masjid, untuk panti asuhan, untuk yatim, atau untuk ponakan, sepupu, atau untuk anak angkat dan sebagainya. Ini diantara membahayakan. Membahayakan siapa? Ahli waris ya. Saya lanjutkan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang yang mendengar hal itu untuk bertakwa kepada Allah dengan membimbing dan mengarahkan yang bersangkutan kepada kebenaran. Maka hendaklah ia berusaha memperhatikan ahli waris orang tersebut sebagaimana ia senang melakukannya kepada ahli warisnya sendiri tatkala ia takut mereka disia-siakan. Ini dari kitab At-Tabari ya, jilid ke-8 halaman 19. Demikianlah pendapat Mujahid dan yang lainnya. Kalau kita lihat dari kitab Sahihain Bukhari dan Muslim, disebutkan di hadis tersebut ada penegasan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, radhiyallahu anhu. Jadi saat ini ketika sedang sakit, Rasul menjenguk. Masya Allah, luar biasa. Seorang Rasul, ya, menjenguk seorang sahabat. Pimpinan menjenguk bawahan. Ini pelajaran berharga buat kita semua nih. Bagi bapak yang sebagai seorang bos, ya, sebagai seorang pimpinan, jangan malu, ya, jangan malu untuk apa? Untuk menjenguk bawahan ketika mereka sedang sakit. Ya, jangan malu. Ya, walaupun pimpinan gitu kan ya turun ke bawah jangan malu. Ini Rasulullah luar biasa. Beliau menjenguk seorang sahabat ya yang sedang sakit. Ia bertanya kepada beliau, maksudnya Sa'ad bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki banyak harta dan tidak memiliki ahli waris kecuali satu orang perempuan." Nah, ini saat ini tipe sahabat yang kaya raya, ya, tak kaya raya, dan dia hanya memiliki satu orang anak saja, ya. Kemudian saat mengatakan kepada Rasulullah, "Bolehkah aku mensedekahkan 2/3 hartaku?" Ya, maka Rasul menjawab, "La, nggak boleh." Jadi saat pengen bersedekah untuk Islam 2/3-nya kepada Rasulullah, gitu kan ya. Tapi Rasul menolaknya, tidak, gitu kan ya. Ini saat kekeh nih, bertanya lagi, "Kalau nggak 2/3, setengahnya Rasulullah." Tapi Rasul menjawab, "Tidak." Bayangkan, masih ditolak, gitu kan ya, kasus saat ini. Kemudian ia bertanya, "Bagaimana kalau dengan 1/3?" Kata Sa'ad. Baru Rasul mengatakan, "Ya, as-sulus was-sulusu kasir." 1/3 dan itu sudah banyak. Kemudian Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, "Innaka in tadara warasataka agniya'a khairun min an tadarahum alatan yatakaffafunan nas." Sesungguhnya kata Rasulullah, kamu tinggalkan keturunanmu dalam keadaan cukup, dalam keadaan mapan adalah lebih baik daripada engkau biarkan mereka miskin. Kalau sudah miskin,
maka meminta kepada orang lain. Nah, maka di sini turunlah ayat ini. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Ketika ada seorang ayah, ya, dia berbuat curang dengan berwasiat kepada selain ahli waris, di mana wasiatnya ini, ya, membahayakan bagian atau jatah ahli warisnya sendiri. Nah, maka Allah tegaskan ini, wal yakhsha, takutlah kalian. Jangan sampai kita ini meninggalkan anak keturunan kita dalam keadaan dhi'afan, lemah. Kalau sudah lemah secara ekonomi, apalagi lemah akidah, nauzubillah, ya. Lemah ekonomi pun itu bisa menyeret kepada kekufuran, menyeret kepada kesyirikan. Sebagaimana sabda Rasulullah, kadal faqru ayyakuna kufran. Ya, bisa jadi kefakiran itu, kemiskinan itu menyeret kepada kekufuran. Terbukti di lapangan. Banyak orang-orang misionaris, mereka hanya dengan modal 1 kardus Indomie itu bisa menjual atau membeli akidah saudara-saudara kita di perkampungan. Kenapa? Mereka sudah lemah secara ekonomi, perutnya keroncongan lapar, ada yang datang bawa makanan, ya udah diambil. Nah, maka di sini tugas kita dakwah ini belum selesai. Tidak hanya dengan ucapan, tidak cukup dengan nasihat. Ya, kita bawa materi. Kita harus kaya dakwah itu, ya. Kita punya apa? Minyak goreng, beras, sembako, uang. Kita berikan kepada saudara-saudara kita yang miskin. Karena khawatir kemiskinan mereka itu menyeret mereka untuk menggadaikan akidahnya. Nah, maka di sini pun sama. Kepada orang tua, siapapun, ya, agar takut, agar khawatir, jangan sampai berbuat zalim, membahayakan ahli warisnya, baik itu anaknya, pasangannya, orang tuanya, dengan cara berwasiat atau berpesan harta melebihi, ya, dari yang sudah dipataskan. Maka logika seperti ini, ya, jangan sampai punya logika, saya kan pengen tabungan akhirat, saya pengen wakaf semuanya. Tunggu dulu, ya. Wakaf itu hukumnya apa? Wasiat itu hukumnya apa? Waris itu hukumnya apa? Ini harus tahu kita ini, ya. Menyelesaikan waris sesuai dengan hukum Allah itu hukumnya fardu, wajib. Kalau sudah wajib berarti pahalanya besar nggak? Besar, ya, luar biasa. Tapi sebaliknya mohon maaf, ya, kalau bicara wakaf, bicara sedekah, bicara apa lagi? Wasiat, itu adalah ibadah apa? Sunnah. Enggak pun, ya, nggak dapat pahala apa-apa dan nggak berdosa. Tapi kalau sampai kita jor-joran memperjuangkan yang sunnah, mengabaikan yang wajib, gitu kan, ya, akhirnya apa? Yang wajib tadi warisnya kan jadi sempit ahli waris kita ini. Kita pengen wakaf sampai 2/3 harta, maka semua harta, gitu kan, ya. Mungkin karena ada indikator misalkan sama anaknya nggak kurang baik, gitu kan, ya, dia wakafin semuanya hartanya biar bisa dinikmati di akhiratnya. Tunggu dulu. Ketika ada seorang ayah di sini, ibu di sini, wakafin semua harta, gitu kan, ya. Ia acuhkan anak-anaknya dalam keadaan lemah dan sebagainya, nggak mau bagi-bagi waris, ia wakafkan dengan dalih pengen dapat pahala. Tunggu dulu. Wakaf itu sifatnya sunnah, mustahab, dianjurkan, sedangkan waris itu wajib, gitu kan, ya. Maka di sini Rasulullah membatasi. Kalau mau wakaf, kalau mau sedekah, kalau mau infak, apapun bentuknya, as-sulus was-sulusu katsir. Sebagaimana peristiwa Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu, saat ingin sekali di masa krisis dalam sakitnya, dia tahu pahala sedekah begitu banyak. Digambarkan dalam surah At-Talaq, ya. Digambarkan, laula akhartani ila ajalin qarib. Mohon maaf, di surah Al-Munafiqun. Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya. Memang tergambar begitu, istilahnya itu kekhawatiran, penyesalan itu ketika tidak bersedekah, gitu kan, ya. Benar ayatnya. Dia mengemis kepada Allah, ya Allah, andaikan kau akhirkan, gitu kan, ya, usiaku, ajalku 1 detik saja, mau ngapain? Fa as-saddaqa, aku bersedekah ya Rasulullah.
Artinya apa? Itu ditunjukkan pahala yang begitu besar sedekah itu. Tapi jangan sampai sedekahnya menabrak hukum yang lain, ya. Dengan bersedekah atau berwasiat tadi, gitu kan ya, melebihi yang sudah dibatasi tadi. Seperti kalau sahabat saat ini pengen 2/3, padahal dia pasti punya ahli warisnya, anak perempuan tadi. Rasul tolak, minta keringanan lagi setengahnya Rasulullah. Enggak, kata Rasul. Rasul tolak, gitu kan ya. Kemudian sepertiganya, itu menunjukkan berarti ada batasan. Sepertiga maksimal. As-thuluts was-thulutsu katsir. Sepertiga, dan itu sudah banyak, ya. Kalau kita sedekahkan 2/3, jadi objek warisnya 1/3 kan? Ini untuk ahli waris kita ini cukup gak kira-kira? Sudah hartanya satu-satunya, gitu kan ya? Kasihan mereka ini, anak-anak kita. Kalau kita tinggal dalam keadaan di'afan, lemah, gitu kan ya? Karena kita jajaran wakafnya, jajaran sedekahnya, kita biarkan anak-anak kita hanya 1/3 dari aset yang kita miliki sebagai objek warisnya. Ini hati-hati. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Jangan sampai terjadi, khawatirlah kalian. Jangan sampai kita membahayakan atau menzalimi bagian ahli waris kita. Baik, kita lihat terjemah tafsir dari Buya Hamka. Ayat ini masih bersangkut dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Masih dalam rangka pemelihara anak yatim. Kalau di ayat-ayat yang tadi diperintah kepada orang-orang yang menjadi wali pengawas anak yatim yang belum dewasa, supaya harta anak yatim jangan dicurangi. Lalu datang ayat menegaskan bahwa laki-laki dapat bagian dan perempuan pun dapat bagian. Dan kemudian datang pula perintah kalau ada anak yatim dan orang-orang miskin hadir ketika tarikah atau harta peninggalan dibagi, hendaklah mereka diberi rizki juga. Nah, itu berarti ayat berapa? Ayat ke-6, 7, dan 8. Ya, ayat ke-6 tentang proses wali hartanya anak yatim, ya, kita berikan. Ayat ke-7 menjelaskan tentang bagian laki perempuan, sedikit banyaknya sudah ditetapkan. Ayat 8, ya, pertemuan kemarin ini tentang apa? Memberi kerahiman atau kebaikan, pemberian kepada orang-orang yang bukan waris, ya, seperti kerabat, yatim, miskin, kita berikan. Nah, hari ini kata Buya Hamka, ya, ayat ini adalah peringatan kepada orang-orang yang akan mati, akan wafat dalam hal mengatur wasiat atau harta benda yang akan ditinggalkannya. Ingat ya, ini wasiat ini, bukan waris, gitu kan ya. Untuk menjelaskan ayat ini, kita nukilkan cerita tentang sahabat Nabi yang terkemuka, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ini cerita ini sudah saya sampaikan barusan dari kitab Ibnu Katsir juga, sama gitu kan redaksinya dengan tafsir di Buya Hamka. Baik, itu luar biasa. Ya, jangan sampai kita ini menzalimi, membahayakan ahli waris yang kita tinggalkan. Ada fakta, ya, yang istilahnya itu datang ke meja kami di Syariah Waris Center. Ada seorang ibu, ya, ada seorang ibu, beliau luar biasa, qadarullah, ya, ditakdirkan Allah untuk menjadikan, ya, bisnisnya berkembang lancar, gitu kan ya. Kemudian ibu ini agak sedikit kelas dengan suaminya. Datanglah ke kita, ya, Ustadz, saya pengen hibahin semua harta buat anak saya. Nah, ini anaknya itu cuma satu perempuan, sama dikasih dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, ibu ini, gitu kan ya. Kenapa emang, Bu? Wah, saya nggak mau harta saya jatuh ke suami saya. Udah pemalas, nggak ada kerjaan, gitu kan ya. Di sini, gitu kan ya. Dia pengen menghibahkan semua hartanya buat anak semata wayangnya yang perempuan. Kita berikan gambaran. Wahai ibu, wahai bunda, gitu kan ya. Kalau seandainya bunda kasih harta itu semuanya kepada anak, ya kan? Kemudian, mohon maaf, bicara kematian kita tidak tahu. Bisa jadi bukan anak kita yang duluan meninggal. Kalau seandainya pasca ibu menghibahkan semua harta ke anak, jadi milik siapa dong? Milik anak kita. Saat itu juga, ya. Saat itu juga milik anak kita. Kalau takdir ternyata anak kita yang duluan meninggal, maka yang tadi ibu hibahkan menjadi objek waris anak kita, ya kan? Dan ibu sebagai ahli warisnya dari harta tadi, ibu sudah menghibahkan jadi milik anak sekarang. Anak meninggal sekarang. Nah, jadi objek siapa dong? Objek waris anak kita.
Nah, kalau anak kita yang meninggalkan orang tuanya, ibu dan bapaknya, maka Allah mengatakan fali ummihi sulus wa warisahu abawahu fali ummihi sulus, gitu kan ya. Ibunya 1/3, sisanya buat bapaknya. Berapa bapaknya itu? Sisanya 2/3 tuh. Kata si ibu tadi, Ustadz, enggak jadi hibah saya. Di sini ya. Ini kisah nyata ya yang kami terima. Ya, ternyata tetap Rasulullah ya dalam sabdanya tadi ditegaskan as-sulus was-sulusu katsir. 1/3 itu pun sudah besar. Maka insya Allah ketika Bapak Ibu yang akan berwasiat, maka berwasiatlah ya dengan maksimal nilainya di angka 1/3. Bahkan dalam asar sahabat Abu Bakar ya itu dikatakan kalau bisa kurang dari 1/3 itu lebih baik. Ya bisa mungkin 1/4-nya, 1/5-nya, 1/6, silakan. Itu lebih baik. Karena apa? Tadi jangan sampai kita melemahkan ahli waris. Insya Allah ketika ahli waris kita ya itu dalam keadaan mapan ya cukup, insya Allah mereka akan kuat secara ekonomi dan kuat pula secara akidah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kajian tadabbur yang sangat sederhana ini menjadi pencerahan untuk kita pada hari ini untuk berhati-hati tidak menzalimi ahli waris kita dengan cara melebihkan atau istilahnya itu melampaui batasan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Selamat beraktivitas pada hari Senin yang berkah ini. Di bulan Syaban ini semoga Allah menyampaikan usia kita masuk ke Ramadan. Astaghfirukum walakum minkum, mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syariah Wali Center, harta berkah, keluarga bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.